Mari kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kami diminta untuk menyampaikan kajian parenting dengan tema menuntun ya. Menuntun anak menuju surga. Temanya menarik. Saya diminta untuk menyampaikan materi ini. Jadi materi itu permintaan dari panitia. Karena itu saya harus mencoba untuk mengungkap bagaimana menuntut anak menuju surga. InsyaAllah setengah jam ke depan kita akan coba untuk uraikan secara objektif mungkin. Nah, setelah itu nanti monggo kita sharing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bisa dilihat ya. Enak lihat ini aja, nggak usah lihat saya gitu ya. Anak adalah titipan Allah. Ini yang harus kita pahami. Karena apa? Pada dasarnya anak itu bukan milik kita. Jadi Allah menitipkan anak-anak itu kepada kita. Jadi anak itu adalah hak Allah. Orang tua itu adalah tempat titipan hak Allah. Dengan kata lain, sebenarnya kita ini dititipi oleh Allah anak itu. Dan anak itu bukan milik kita, itu milik Allah. Dan hak Allah memang menitipkan pada kita. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, anak ini memiliki kedudukan. Lah, kedudukan anak itu sangat penting bagi orang tuanya maupun juga bagi masyarakat. Bisa diikuti ya. Soalnya entry-nya ini kalau masuk nanti enak, kalau nggak masuk nggak enak. Jadi kita mulai dari berbicara secara luas, namanya dalam berpikir ilmiah itu namanya deduktif. Jadi deduktif itu artinya dari umum nanti berbicara ke khusus. Kita itu harus paham gitu. Sehingga kajian itu bisa menyimpulkan, oh ini tak maksudnya. Jadi tidak seperti, mohon maaf, kalian seperti apa tong ya itu. Kajian mulai awal sampai akhir, oh pasti maksudnya bulat. Berhubung waktu nanti, mari ada gitu ya. Nah itu dalam, mohon maaf, dalam teori berpikir ilmiah nggak dibenarkan. Yang dibenarkan itu ada dua, ada induktif, ada deduktif. Kalau induktif itu artinya dari khusus ke umum, kalau deduktif itu dari umum ke khusus, dua-duanya boleh. Jadi kita masuk, jadi anak adalah pada dasarnya adalah titipan Allah, gitu ya. Dan itu hak Allah. Nah, anak ini mempunyai kedudukan dalam kehidupan kita. Ada 4 kedudukan anak yang harus kita pahami. Ada 4 macam kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak itu adalah perhiasan. Yang kedua, anak adalah musuh. Loh, kok bisa jadi musuh? Anak menjadi apa? Ujian. Dan yang terakhir, anak itu adalah permata hati. Nah, ini begitu. Kita coba untuk mengkaji itu dulu ya, supaya enak. Yang pertama adalah anak adalah perhiasan. Apa perhiasan? Sesuatu yang menyebabkan kita ini apa? Senang. Ibu nek delok perhiasan kan seneng.
masih gak duwe seneng. Nah niyo duwe. Jadi anak itu adalah sebuah perhiasan dalam hidup. Siapa yang ngomong? Allah. Di dalam surat apa itu? Al-Kahfi, betul ya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Mal, harta, wal banun dan anak-anak itu adalah zinatul, perhiasan hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi anak ini adalah perhiasan dunia. Tapi ingat ayatnya, lanjutannya apa itu? Saya nggak bawa kacamata deh. Wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbi thawaban wa khairu amal. Tapi ingat, Allah mengatakan namun amal soleh jauh lebih baik. Artinya yang menjadikan anak ini sampai kepada Allah itu bukan anak itu, tapi amal soleh kita. Dengan kata lain, jadikanlah anak ini sarana untuk menuju surganya Allah. Itu bisa dibagi ya. Jadi anak ini adalah apa? Yang pertama, zina, perhiasan kehidupan dunia kita. Yang kedua, anak adalah bisa menjadi musuh. Apa musuh itu? Musuh itu apa sih? Ya, bukan teman tapi apa? Yang menjadikan musuh. Siapa yang menyampaikan? Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, ini peringatan dari Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya azwaj, apa azwaj? Bukan hanya istri tapi apa? Istri-istri. Gak usah dimaknai yang banyak ya, gak usah gitu pokoknya istri-istri. Terus wa auladikum, aulad bukan waladun tapi aulad, anakmu, berarti tidak hanya satu. Aduwwul lakum menjadi apa? Musuh bagimu. Jadi sadar atau tidak, anak kita, istri kita itu menjadi musuh bagi kita. Ketika bicara istri itu bicara suami juga gitu loh. Jadi jangan mengatakan, "Loh berarti aku wedok tadi musuh." Laki bisa jadi musuh bagi istri, gitu sih. Tapi ayat selanjutnya ini perlu untuk diperhatikan. Apa itu? Wahdaruhum, maka kamu harus apa? Berhati-hati. Jadi jangan mengatakan kamu itu istri saya berarti musuhku. Oh, jangan gitu. Bisa jadi musuh kita. Karena itu hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ada 3 perlakuan kita yang harus kita lakukan pada suami atau istri kita. Wa in ta'fu, jika kamu apa? Mau maafkan. Wa tasfahu, istilahnya itu mencukupi, tidak memarahi, mencukupi. Wa taghfiru, dan mengampuni mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya suami, istri itu dan anak itu bisa menjadi apa? Musuh dalam kehidupan kita. Karena itu Allah mengingatkan faqdaruhum, berhati-hatilah. Nah, bagaimana caranya supaya nggak jadi musuh? Ada 3 konsep dalam Islam. Maafkan. Setiap omongan suami, setiap omongan istri, kadang-kadang kan gak enak no Pak ya. Halo, menyakitkan hati enggak?
maafkan, selesai. Kalau tidak kita maafkan jadi musuh, gitu ya. Terus batas aku penuhi apa sih? Terus gak usah diseneni, penuhi aja. Kalau sudah dimaafkan penuhi. Ya apa? Yuk mas-masan tuh kok no menung. Wastaghfiru lan maafkan. Artinya maafkan itu mintakan ampunan. Jadi tiga konsep ini yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengatur rumah tangga. Jadi rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tanpa marah. Mohon maaf ya, tanpa fight. Apa fight? Tanpa berkelahi. Rumah tangga sakinah itu yo muring-muring, yo biasa itu. Tapi balik mana, apik mana, itu sakinah. Nah, nek gak tau uang muring-muring belas, saya khawatir, odo bisune bisa juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa itu, tapi tetap setelah marah, setelah ada masalah, itu kembali lagi, Pak. Istilahnya batas baku damai lagi. Gitu. Perkara menit mana? Ya gak apa-apa aja nih. Istri atau suami kita itu orang lain, dan itu bukan milik kita. Halo. Dan yakin dia itu mempunyai, mohon maaf, perbedaan dengan kita. Makanya dalam ajaran agama yang namanya pernikahan itu bukan menyamakan dua hati, karena hati selamanya nggak bisa disamakan. Tapi yang benar pernikahan itu adalah mempertemukan dua hati yang berbeda, dua hati yang berbeda, ketemu, seneng, nek gak ketemu, muring-muring, ketemu mana, seneng, gak ketemu, muring-muring. Berarti perkawinan itu mempertemukan. Karena itu ada orang yang sudah tua tapi mohon maaf bercerai, ada nggak? Ada. Berarti apa? Yang namanya pernikahan itu tidak bisa jadi jaminan hati itu bisa ketemu. Tapi upaya untuk mempertemukan itulah melalui pernikahan. Kadang-kadang wis nikah wis gak ketemu gitu ya. Nah, ini perlu. Mengapa ini saya sampaikan? Untuk mengantarkan kesimpulan nanti gitu ya. Jadi dalam pendidik anak mesti ada perbedaan antara suami dan istri. Karena apa? Latar belakangnya berbeda. Sing suaminya, mohon maaf, pikiran itu kemandirian. Sing ibunya pikirannya itu kasih sayang. Ya gak ketemu. Anak katanya ini gak oleh, kan itu ya. Jadi pola pikir seorang suami dan istri dalam mendidik anak itu seringkali berbeda. Perbedaan bisa menimbulkan permasalahan terhadap anak. Nah, ya apa caranya? Harus ada yang mengalah salah satu. Caranya apa? Memaafkan. Yang kedua apa tadi? Tidak memarahi, tapi apa? Memperlakukan dengan bagus. Yang terakhir, mengampuni mereka. Insya Allah Allah Maha Pengampun akan memberikan ampunan. Bisa dipahami? Siap-siap pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati loh jika itu terjadi. Apa? Kita akan semakin jauh dari rahmat Allah. Mengapa anak bisa menjadi musuh kita? Jadi anak itu bisa menjadi musuh kedua orang tua. Karena itu kalau kepingin selamat, selain 3 hal tadi, jangan lupa, Bu, Pak, 2 menit. 2 menit setiap hari doakan anak kita. Rabbana hablana min azwajina. Terus wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya Allah, qurrata a'yun.
Wa ja'alna lil muttaqina 2 menit baca. Paham kan maksudnya ya apa doa itu? Jangan-jangan maca doa enggak paham sing diwaca. Soalnya ada orang maca donga wis pokoke tak waca. Isine apa wis gak ero pokoke tak jangan. Jadi kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya Allah. Jadikanlah apa anak istriku menjadi qurrata a'yun kan itu ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Paham. Oke, yang keempat Bapak Ibu 3 ya, susu. Apa tadi kedudukan anak? Yang ketiga, anakmu adalah ujian. Jadi yang pertama anak itu adalah, masih ingat tadi apa? Perhiasan. Yang kedua musuh. Yang ketiga ujian. Insya Allah. Bu, tahu diuji anak loro Bu? Masya Allah. Saya punya anak 3, punya diuji oleh Allah. Tiap anak punya sakit sendiri-sendiri. Masya Allah. Ya wes gak apa-apa diuji. Alhamdulillah sudah berlalu gitu ya. Jadi ketika anak kita sakit itu ujian loh, betul itu. Kalau adik sakit itu rotok menangis Bu. Betul ya? Betul. Jadi saat kita diuji dengan anak, setiap orang tua tidak selalu mulus membersamai anak. Pasti ada ujian yang dilalui, baik besar maupun apa? Kecil. Besar kecil tetap ujian. Dan besar kecil itu, mohon maaf, ditentukan dari keluasan hati kita. Bisa juga yang kecil itu kayaknya besar. Tapi bisa juga yang besar itu bagi orang yang, mohon maaf, hati yang besar itu kayaknya hanya kecil. Jadi bukan karena besar kecilnya, tapi besar kecilnya keluasan hati kita dalam menerima ujian itu. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya apa amwal? Harta. Wa auladukum, dan anak-anakmu itu fitnah. Apa fitnah? Ujian. Wa indahu ajrun adzim, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Nah, jadi ada ujian, ada pahala. Ini luar biasanya ayat ini ya. Jadi Allah memberikan ujian itu berarti Allah menyediakan pahala. Ada dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, mayyuridillahi khairan yusib minhu, dan tidaklah Allah memberikan sebuah kebaikan kepada seseorang kecuali harus diuji dulu. Jadi kalau kau ingin mendapatkan kebaikan harus apa? Harus diuji dulu gitu. Jadi anak perhiasan sekaligus apa ini? Ujian. Jadi Allah menguji hidup kita itu dari anak kita dan dari harta kita. Makanya sumber kesenangan hidup di dunia itu cuma 2, anak dan harta benda. Anak itu keluarga, harta benda itu ya semuanya. Biasanya kalau tidak harta benda selesai, mungkin diuji keluarga kan itu ya. Jadi kata anak itu bisa berarti, mohon maaf, suami atau istri, bisa berarti saudara. Itu keluarga. Kalau harta itu bisa berarti pekerjaan atau bisnis dan lain sebagainya, itu namanya harta. Berarti dalam hidup ini kita diuji oleh Allah cuma 2 itu. Kalau tidak urusan keluarga ya urusan harta benda, itu aja. Dan itu nanti akan kita, mohon maaf kalau saya katakan nikmati gitu ya, dan akan kita nikmati sampai kita meninggal. Kita akan diuji 2, dan itu gak pernah berhenti. Karena apa? Karena kita ini orang beriman. Jadi orang beriman itu mesti diuji Pak. Surat
Al-Ankabut ayat 2. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau sudah beriman tidak diuji? Berarti yang diuji itu apa? Halo, yang diuji apa? Orang beriman, gak beriman gak diuji. Paham ya? Jadi orang kafir nggak diuji, nggak ada ujian bagi orang kafir. Yang diuji itu orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, keluarga dan anak adalah ujian. Katanya Rasulullah, keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seorang dalam maksiat fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, saum, sodako, amar ma'ruf dan nahi. Wa atiis sayyatal hasanatal huwa, tutupilah semua kejelekan itu dengan kebaikan tamhuwa, supaya Allah nanti akan menutupi. Jadi anak bisa mengantarkan kita masuk surga, anak juga bisa mengantarkan kita masuk neraka. Yang terakhir, anak adalah apa? Permata hati. Apa permata hati? Pernah dengar doa ini enggak? Surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina. Ya Allah, apa tadi? Anugerahkanlah pada kami istri-istri atau suami-suami kami apa? Dan dzurriyyah, keturunan kami apa? Qurrata a'yun, yaitu sebagai permata hati, penyejuk hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang beriman. Jadi kalau kepingin punya anak yang soleh-soleha, jangan lupa doa ini setiap habis sholat. Jadi Bapak Ibu, intinya anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya. Karena itu dia harus dibekali dengan keimanan yang kuat serta diberikan hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Ini sebagai pengantar, ya. Nah, isinya di sini. Bagaimana menuntun anak menuju surga? Ada 3 hak anak yang merupakan kewajiban orang tua. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Min haqqi waladi ala walidi salasa asya. Ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. Ayuhsina ismahu idza wulida, memberikan nama yang baik ketika lahir. Wa yu'allimahul kitaba idza adhala, memberikan pengetahuan, pelajaran, ilmu ketika dia sudah bisa berpikir. Wa yuzawizahu idza adraka, dan menikahkan ketika sudah punya jodoh atau sudah datang jodohnya. Itu kewajiban orang tua kepada anak. Kita mulai yang pertama, Bu, ayuksina ismahu, berikanlah nama yang terbaik untuk anak kita. Karena nama anak adalah masa depan anak. Nama merupakan doa dan harapan. Dan nama punya dampak besar. Dan juga akan bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Makanya hati-hati memberikan nama anak. Kalau bisa nggak usah terlalu panjang-panjang, karena sulit untuk bisa mewujudkan itu. Namanya pendek-pendek nggak apa-apa. Saya punya anak 3. Alhamdulillah semuanya perempuan. Dan saya berikan nama pendek-pendek. Saya nisbatkan dengan nama saya. Pertama saya beri nama Inayah. Apa Inayah?
Halo, Inaya Rahman, artinya petunjuk jadi yang Maha Rahman. Diharapkan anak ini nanti mendapatkan petunjuk dari Allah terus selama hidup. Gitu aja. Nah, sekarang itu banyak nama yang dikaitkan, nama istri suaminya dijadikan satu. Akhirnya gak jelas sing dia maksudnya apa. Yang penting gak apa-apa, harus ada maksudnya. Nama itu doa. Karena itu berikan nama yang terbaik. Gak usah banyak, yang bisa diwujudkan untuk doa itu. Bisa dipahami ya? Kadung ayo opo biyen. Gak apa-apa, nanti anak cucunya aja ya. Yang kedua, yu'alimul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua adalah mengajarkan kitab. Istilahnya apa itu? Mendidik anaknya ketika sudah bisa berpikir. Khatibun nas biqadri ala uqulihim. Jadi didiklah anakmu itu ketika sudah bisa diajak untuk berpikir. Karena ada ayat dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap orang tua itu khawatir kalau meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah. Khawfu alaihim, takutlah kepadamu mereka itu. Ojo kepingin doyan ae. Hati-hati loh, ada kewajiban loh. Apa? Supaya anakmu tidak menjadi anak yang lemah. Lemah itu kan banyak. Lemah akal bisa jadi bodoh. Lemah akidah jadi syirik. Lemah iman jadi kafir. Lemah ekonomi jadi miskin, betul kan? Takutlah, kan gak usah keket tuh ya anak gak iso didik senapi. Akan dimintai pertanggungjawaban. Anakmu piro 10 dadi opo ae? Oh, gak karu-karuan kabeh ya Allah. Soalnya apa? Tanggung jawab kita. Ingat, anak bisa masuk neraka itu gara-gara kita loh. Siapa yang ngomong? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nah. Jogon anakmu, keluargamu, ojo sampai masuk neraka. Berarti kalau dia masuk neraka, siapa yang salah? Ayo, siapa yang salah? Ya orang tua nih. Bisa dipahami ya? Orang tua, makanya hati-hati. Jadi anak itu masuk surga, masuk neraka. Orang tua, Bu, 70% itu andil orang tua. Enaknya anak, orang tua andilnya. Gak enaknya anak, orang tua juga yang punya andil 70%. Itu harus dipahami. Halo, bisa dipahami ya? Waktunya seperti ini, next terus. Karena itu anak harus dididik. Apa yang harus kita lakukan untuk mendidik anak? Ini sudah masuk. Halo, ini intinya di sini. Jadi kalau anak sudah bisa berpikir, maka ajarilah anakmu itu. Apa yang diajarkan pertama? Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'is sinin wadribuhum alaiha. Jadi ajarkan anakmu untuk sholat pada usia berapa? 7 tahun. Dan pukullah kalau seandainya sampai 10 tahun tidak mau melakukan sholat. Istilahnya pukul itu bukan mesti harus dipukul. Pukul itu harus yang kuati dulu. Kok iso sampai 10 tahun gak iso sholat? Ono apa? Ah, karena itu logikanya anak itu mau sholat, bisa sholat, maka sudah barang tentu anak itu harus bisa membaca Al-Quran.
Jadi nggak bisa anak ini sholat kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Ayo anak-anak suruh sholat, dia sholat tekodok, orang itu nggak lamu-lamu, guyon. Tapi kalau dia bisa baca Al-Quran, maka insya Allah bisa melakukan sholat. Karena apa? Bacaan sholat itu bacaan apa? Al-Quran. Karena itu sebelum anak bisa membaca atau bisa melaksanakan sholat, anak harus apa? Harus bisa membaca Al-Quran. Yang penting ini. Jadi sebelum anak usia 7 tahun, anak harus bisa baca Al-Quran. Jangan seperti kita dulu. Saya itu bisa baca Al-Quran usia SMP, Pak. Saya tahu persis itu. SMP kan bisa baca Quran, makanya belekak-belekuk aja macam ini. Jadi adanya TPG luar biasa, betul ya. Jadi bacaan Al-Quran itu, bacaan sholat itu dari Al-Quran. Yang kedua alasannya apa? Bacaan Al-Quran butuh kelenturan lidah. Lah kalau saya ini baca kabeh kok podo kadang-kadang. Halo, dia. Soalnya lidah wis gak iso di tekuk maneh wis kadung kaku. Ain ambek anjay lho. Podo. Betul nggih, Pak ya? Nek sing muda-muda insyaallah enggak suatu wae guys, aja disalahno anjene wis tuwek belajar agama ilmu ngaji ini SMP. Ketan SMP kok SMA bisa. Ngono iku sing wis tuwek belajar ngaji ono ternyata. Yang terakhir, mengapa harus Al-Quran yang diajarkan sejak dini? Ojo menyanyi, Pak, ojo menyanyi Al-Quran. Musik cowok ini harus diajari nyanyi dangdut bisa, waduh bahaya itu ya. Yang terakhir meningkatkan pemahaman ajaran Islam. Kalau anak itu bisa membaca Al-Quran, ngaji gampang, belajar agama gampang. Itu ya. Nah, bagaimana setelah membaca Al-Quran? Nah ini Bu, Pak, ajari anak-anakmu 3 hal, katanya Umar bin Khattab. Alimu auladakum as-sibaha warimaya waruku bal khair. Ajari anakmu 3 hal ini. Umar yang ngomong, bukan Rasulullah, tapi luar biasa. Saya mencoba untuk menganalisa ada 3 ini. Jadi makna filosofis daripada berenang itu adalah menjaga daya tahan. Jadi kalau orang bisa berenang, itu namanya orang bisa, istilahnya itu survival life, bisa hidup, punya daya tahan. Makanya ada istilahnya kalau anak bisa berenang itu bukan mesti harus berenang, enggak. Artinya ajarnya lihat anak-anak itu bisa bertahan hidup, bisa mandiri dengan apa? Menjaga daya tahan. Gampangane ditinggal ngono iso urip dhewe, ngono lho. Iki namanya survival life. Yang kedua memanah itu apa sih? Ya tidak mesti di sini harus mana, perkara ada di sini memanah ya gak masalah. Cuma memanah itu adalah ajari anak-anakmu untuk berpikir fokus, tepat sasaran. Menjadi anak yang apa? Anak yang betul-betul bisa berpikir fokus dalam artian kesatuan antara hati dan perbuatan. Namanya sikap, nek bahasa pendidikan. Yang ketiga adalah berkuda. Apa berkuda itu? Kecepatan. Wah ini dibutuhkan dalam kehidupan zaman sekarang itu 3 ini penting. Bukan berkudanya, bukan itu loh. Istilahnya itu makna filosofi dari berkuda. Itu kalau kita hubungkan dengan dunia pendidikan itu ini. Jadi anak itu diajari 3 ini. 1 knowledge, 2 skill, 3 apa? Attitude. Bapak Ibu, attitude itu apa sih? Know why. Apa know why itu? Apa Pak guru-guru ya? Tahu mengapa. Kalau skill, know how. Tahu
bagaimana. Kalau knowledge, know what, tahu apa. Jadi tiga komponen dalam pendidikan anak ini harus diajarkan ini, khususnya di meja ini. Jadi anak itu jangan diajari knowledge saja. Kalau diajari pengetahuan saja, anak itu tahu apa dong, apa tahu, semuanya tahu. Apa itu keberhasilan? Iya, tapi hidup anak ke depan itu tidak itu dong. Anak butuh diajari apa? Know how, yaitu skill, berikan skill. Apa itu skill? Keterampilan, tahu bagaimana bagaimana menghadapi ini, bagaimana mengatasi ini, itu. Ya itu namanya know how. Itu penting. Kalau dalam bahasa akademik namanya epistemologi. Kalau ini kan ontologi. Yang paling penting ajari anak itu apa? Attitude. Dalam bahasa agama, bahasa Indonesia namanya sikap. Know why, apa dia? Tahu mengapa. Mengapa saya sholat? Itu yang paling penting. Tapi kalau apa itu sholat? Ya penting pengetahuan. Bagaimana sholat? Penting itu, caranya sholat harus tahu. Tapi yang lebih penting, attitude. Know why. Mengapa saya sholat? Kira-kira di nikah ini sudah masuk ke sini enggak, Pak? Bu, hati-hati loh ini. Ini tugas kita loh, pendidik. Kalau kita belum bisa menjadikan anak didik kita ini tiga ini, kau usah ngajar lah, percuma. Wis ngenteni tuwek tok ae ya, itu ya. Tiga ini. Makanya bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of value. Apa? Mentransfer nilai-nilai. Itu. Di antaranya skill dan attitude. Ya. Makanya menurut Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan apa? Zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman kamu. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ada 3. Yang pertama adalah ketika anak itu usia 0 sampai 7, lakukanlah layaknya seorang raja. Penting. Makanya kalau ibu-ibu pun anak kecil ya, lakukanlah mereka seperti seorang apa? Raja, Masya Allah. Betul-betul diprotek, betul ya. Kalau anak itu usia 7 sampai 14, lakukan seperti tahanan. Harus diawasi. Ya ini sumber malapetaka hidup kita ya teko iki, Pak. Kalau punya anak usia 7 sampai 14, gak diawasi bener, medal, Pak. Karena rusak ya anak ya teko 7 sampai 14. Makanya kalau ada anak dimasukkan di meja ini diprotek luar biasa. Ini penting kita sampaikan pada orang tua ini. Apalagi orang tua sing banyak yang bekerja itu ya, gak ngereken anak itu, hati-hati. Kesalahan fatal orang tua itu ketika punya anak 7 sampai 14 gak diawasi. Kalau 7 sampai 14 anak sudah nggak sholat, jangan berharap mudanya apa tuanya iso sholat. Makanya penting peran orang tua di sini. Surga nerakanya orang tua terhadap anaknya itu di sini letaknya. Karena apa? Ketika anak usia 14 sampai 21 tahun, maka dia itu bukan lagi seperti tawanan. Perlakuan seperti apa? Teman sudah lain. Kadang-kadang wis gak gelem, iya kan? Apa mana wis duwe kanca? Apa mana wis duwe bojo? Wis buyar. Yang terakhir, wa yuzawijahu idza atroka. Tanggung jawab orang tua adalah menikahkan kalau sudah ketemu jodohnya. Jadi Bapak Ibu,
pentingnya orang tua itu di dalam memilih jodoh. Soalnya ono gak enake wong tuane. Katu. Betul nggih? Ojo diserano anak, sak karepmu nak pokoke lanang. Ono maneh, sak karepmu pokoke wedok. Harus tahu ya. Pilihan hati belum tentu baik. Pilihan keluarga mungkin baik. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita anak yang soleh solehah yang kita tuntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Masih ada waktu? Harus ada yang tanya. Nggak bisa dipahami ya? Santai, masuk ngaji ya, mau medandong. Halo. Soalnya tema ini, tema gak keren ya. Tema itu menuntun itu pelan gitu ya. Ayo, moga, Bu, ibu-ibu dulu. Ladies first. Gak pakai itu langsung, gak apa-apa, Pak. Halo, Pak Ali. Oh, gak apa-apa, bebas. Sebelum saya pulang. Loh, harus tanya. Ibu. Halo. Ayo Pak, monggo Pak. Halo. Loha. Alhamdulillah. Dikasih anu Pak, bonus Pak, tanya Pak. Yang keras Bu, nggak apa-apa dari situ keras. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wattaqullah mastata'tum. Lakukanlah perintah Allah itu sesuai dengan kemampuanmu. Jenengan sebagai seorang guru itu jangan terlalu berharap jenengan itu segala-galanya. Jenengan itu ibaratkan orang, sudah selesai. Ibarat orang mau megang kapur Bu, sampai lemparkan kapur tulis itu, sampai lemparkan di papan tulis. Tugas jenengan itu cuma menempelkan sedikit itu. Yang jatuh itu apa? Buahnya. Artinya jenengan itu hanya mendorong, memfasilitasi, membersamai anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jangan terlalu berharap anak itu bisa menjadi sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua. Ya lakukanlah yang semampu kita. Nah, jadi dengan terbatas sami ini yang wis. Gak usah terlalu memaksakan diri untuk nggak bisa itu. Karena apa? Ini memberikan peluang supaya kita ini sadar. Sadar apa? Ada yang bisa memberikan hidayah. Siapa itu? Allah. Ya Allah, saya sudah mengantarkan sampai di sini. Selebihnya aku serahkan pada Engkau ya Allah, untuk menjadikan anak ini lebih baik lagi ya Allah. Selesai. Jadi sebagai seorang guru jangan terlalu berharap yang kita lakukan itu sudah kok 100%. Enggak usah. Lakukanlah yang sudah yang semampu kita yang terbaik. Kan gitu ya. Perkara memang ada kekurangan, ada keterbatasan tadi, waktu dan sebagainya ya enggak. Itu Bu ya. Saya enak. Ya kalau dituntut ya wah. Terus kadung dibayar ya. Karena apa? Kita terlalu memikirkan diri kita. Pikirkanlah bahwasanya ada hak Allah yang harus kita berikan. Untuk menjadikan mereka itu pandai atau tidak, hebat atau tidak, itu hanya Allah, bukan hak
kita. Saya mengantarkan saja, ya Allah, Engkau yang meneruskan, ya Allah. Bisa dipahami ya? Cekak sombong-sombong tadi guru gitu ya. Terakhir apa? Iya, ayo. Cara mengatasi anak agar mudah dinasihati. Cara mengatasi agar anak itu mudah dinasihati, maka mindset kita harus kita rubah. Apa yang harus kita rubah? Ketika kita berkomunikasi kepada anak, Bapak Ibu, jangan menyampaikan informasi, tapi mengharapkan mereka itu bisa setuju dengan kita. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya? Ya jangan memerintah. Apa yang harus kita lakukan? Mengajak. Halo? Ojo merintah, tapi apa? Ayo nak ngaji nak. Ayo nak sholat nak. Kau yang ngaji, gak ngaji. Jangan. Iya, kita ini kadang-kadang nggak terasa ya. Sukanya merintah, tapi gak pernah. Ya, Bu, bang, ayo nak, sholat nak. Maghrib, awe ayah, awe ibu. Yang ini gak sholat roh. Nah sampean omah, ngono ta. Jadi children see, children do. Apa yang dilihat anak itu apa yang dilakukan oleh anak. Lah nek anake ndelok wong tuane ngono ya anake ya kan ya jangan terlalu berharap anak kita nganut dengan kita, wong kita wae gak enak dianut. Halo. Kata Bapak mohon maaf kalau kita mengoreksi diri kita. Saya ya bodoh aja Pak, tapi kan sama-sama kepingin berbuat yang lebih cukup. Kalau enggak monggo sampai besok nggak apa-apa. Cukup ya. Nah, kira-kira paham ya tentang ini? Temanya menarik. Saya mikirin temanya saya. Saya kira-kira sesuai nggak tema tadi dengan ini tadi saja ya. Soalnya sing baru mengakuinya dengan ini saya nggak ada. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.